Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esbula dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Pancasila sebagai Stat Fundamental. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea dan setiap alinea memiliki spesifikasi jikalau ditinjau berdasarkan isinya. Alinea pertama, kedua, ketiga tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya, namun menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Alinea keempat memuat dasar-dasar fundamental negara dan memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasal 1945 sehingga erat kaitannya dengan isi pasal-pasal UUD 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia dalam tertib hukum Indonesia merupakan sumber karena kedudukan sebagai norma dasar negara yang berturut-turut. Kemudian berpasung nom Undang-Undang Dasar 1945, Grundsets nom atau ketetapan MPR, serta Geset nom atau undang-undang. Pancasila merupakan sumber bagi pembentukan pasal-pasal dalam Verfasung nom atau Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dan bagi pembentukan aturan-aturan dalam ketetapan MPR, dan juga sekaligus merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan Gazetas Nom atau undang-undang. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu pertama, memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum di Indonesia. Kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia. Terdapat unsur-unsur syarat bagi tertib hukum dalam alinea keempat, yakni A. Kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. B. Kesatuan asas kerohanian, yaitu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala hukum. C. Adanya kesatuan daerah, yaitu peraturan-peraturan hukum itu berlaku terpenuhi oleh kalimat seluruh tumpah darah Indonesia. D. Kesatuan waktu, yaitu berdirinya negara Republik Indonesia yang disertai tertib hukum. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stats Fundamental Nom. Stats Fundamental Nom mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap, terlekat pada kelangsungan hidup negara dan berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi yang secara hukum tidak dapat dirubah, karena mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 identik dengan pembubaran negara Republik Indonesia. Keempat, eksistensi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hukum-hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah karena terletak pada kelangsungan hidup negara. Didasarkan alasan-alasan berikut. Alasannya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stat Fundamental Nom dari segi terjadinya
ditentukan oleh pembentuk negara yang menentukan dasar-dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, kekuasaan negara, dan filsafat negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu tertib hukum tertinggi di Republik Indonesia dan akhirnya dikandung faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia. Dari segi kedudukannya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah pengejawantahan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang hanya satu kali terjadi, yang menjadi awal bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa, yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut ke materi kedua, pengertian isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, alinea pertama, mengandung hak kodrat, yakni manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang tertuang dalam kata bangsa. Hak kodrat ini bersifat mutlak dan asasi, yang hak kodrat tersebut sama dengan hak moral. Adanya wajib moral dan wajib kodrat mengharuskan pemaksaan kepada penjajah untuk memberikan kemerdekaan tersebut. Yang kedua, alinea kedua, negara yang merdeka adalah negara yang bebas dari kekuasaan negara lain. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi bukti objektif yang selanjutnya menuju pada suatu cita-cita bersama, yaitu suatu masyarakat yang berkedudukan dan berkemakmuran. Alinea ketiga, antara pembukaan dan proklamasi merupakan satu kesatuan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah rincian dari proklamasi. Terdapat dua nilai dalam alinea ketiga. Yang pertama nilai religius, yang kedua nilai moral. Nah, nilai religius itu adalah atas berkat rahmat Allah. Secara filosofis, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan nilai moral yang didorong oleh keinginan luhur, bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa. Yang keempat, alinea keempat, kelanjutan berdirinya negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dirinci lebih lanjut tentang prinsip-prinsip serta pokok kaidah persatuan negara Indonesia. Adapun prinsip pokok kenegaraan. Prinsip pokok kenegaraan ada 4. Yang pertama, tentang tujuan negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Yang ketiga, bentuk negara. Dan yang keempat, tentang filsafat negara. Adapun tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama, untuk mempertanggungjawabkan kemerdekaan berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak. Yang kedua, atau alinea kedua, untuk menetapkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan. Alinea ketiga, untuk menegaskan bahwa proklamasi merupakan permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang keempat, untuk melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu yang tercantum dalam alinea keempat. Hubungan logis antara alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, penjajahan harus memberikan kemerdekaan kepada Indonesia karena penjajahan adalah pelanggaran hak kodrat dan hak moral. Alinea kedua, kemerdekaan dijelmakan dalam suatu negara, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, kemerdekaan terwujud atas karunia Tuhan yang Maha Esa, dan ini merupakan kesimpulan dari pertanyaan kemerdekaan. Alinea keempat, konsekuensi logis atas kemerdekaan yaitu meliputi pembentukan pemerintahan negara dalam 4 prinsip negara, yaitu tujuan negara, bentuk negara, ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar, dan dasar filsafat negara. Oke, kita beralih ke materi ketiga, yaitu nilai-nilai hukum yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, terdapat hukum kodrat dan hukum moral. Alinea kedua, lini adalah penjelasan lebih lanjut dari alinea pertama.
Alinea ketiga, hukum moral, hukum etis, hukum ketuhanan. Alinea keempat, hukum filosofis. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, mewujudkan dalam suatu dasar tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Alinea kedua, sarana untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Alinea ketiga, bentuk negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Alinea keempat, kehidupan negara mendasarkan pada dasar moral, yakni ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Bagian alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh sebagai berikut. Negara Indonesia adalah republik yang berkedaulatan rakyat. Undang-undang dasar yang ditentukan akan ada. Yang diatur dalam undang-undang adalah tentang pembentukan pemerintah negara yang memenuhi persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggara negara. Ditetapkan dasar kerohanian negara atau dasar filsafat negara Pancasila. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Yang pertama, hubungan secara formal. A. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sedangkan yang kedua, Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkedudukan kuat dan tidak dapat diubah. Hubungan secara material. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Adapun hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Disebutkan kembali pertanyaan proklamasi pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Tidak lanjut proklamasi, yaitu ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci. Baiklah, itulah materi yang dapat saya paparkan, dan bisa saya simpulkan bahwa stat fundamental mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap terlekat pada keberlangsungan hidup negara dan berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi yang secara hukum tidak dapat diubah. Karena mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 identik dengan pembubaran negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai norma dasar negara yang fundamental, artinya Pancasila merupakan norma tertinggi. Pancasila menjadi pedoman hukum di negara Indonesia sebagai aturan pokok untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum Indonesia. Oke, baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya atau jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.